Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu. Perkenalkan, nama saya Made Afriyantini. Saya guru di SMA Negeri 1 Grogga untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, sekaligus peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan nomor peserta 201699538510, NIM 2274805069. Berikut adalah video praktik pembelajaran saya untuk uji kinerja peserta PPG tahun 2022. Terima kasih. Berdiri. Kurang menjadi Pak. Saya. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Kita duduk dulu. Terima kasih sudah hadir di kelas hari ini, yaitu kelas Bahasa Indonesia. Namun sebelum kita mulai lanjut, kita berdoa sama-sama menurut agama dan percayaan masing-masing. Kita tidak perlu berdiri dulu saja ya. Berdoa di sini. Selesai. Nah, saya absen dulu ya. Satu. Govin. Wahyu. Cecilia. Eva. Nah, sebelum kita lebih lanjut belajar hari ini, ada hal-hal yang perlu disampaikan sebagai kesepakatan kelas. Ya. Nah, silakan kalian simak di atas kesepakatan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Ya. Nah, yang pertama, selalu fokus pada pembelajaran. Ya. Dan yang kedua, tidak menggunakan HP jika tidak diperlukan maksudnya ya. Kemudian mengangkat tangan jika ingin bertanya atau ingin memberikan pendapat. Kemudian menghargai teman dan membeli. Selanjutnya menjaga kelas agar tidak gaduh dan selalu menjaga kebersihan. Sekarang coba lihat di sekeliling kalian. Sudah bersih kelas kalian. Coba Govin itu sampahnya dilihat dulu. Baca. Ya. Nah, ini kita tanya sama kamu. Kita sama kamu. Pin buang lalu. Sembari menuju Govin, ada yang melihat badan atau ada yang belum sarapan? Sudah semua sarapan? Ada yang meraih badan? Atau pilek serta minum saja? Semua sarapan. Nah, sebelum lanjut, saya sudah mengirimkan link tes sebelum kita ke pelajaran. Silahkan kalian kerjakan dulu. Link itu saya sudah bagikan di grup WhatsApp. Silahkan cek. Kalau ada kesulitan nanti, tolong disampaikan ke saya ya hasilnya. Mungkin aksesnya belum saya buka. Sembari menunggu. Sudah ya? Oke, yang habis berapa? Oke, di depan kalian sudah ada beberapa gambar foto ya. Ini fotonya. Dan tidak di antara ketiga foto ini yang kalian kenal. Foto yang kedua ini WS
Hendra. Dan yang ketiga ini adalah Safari Joko dan ya, tiga ini adalah sastrawan Indonesia. Kalau kalian berdua yang kenal dengan puisinya nyonya, tidak. Nanti kita. Kemudian kalau Safari Joko dan ini favorit saya, ya salah satu puisi favorit saya karena puisinya salah satunya antologinya ini adalah Hujan Bulan Juli. Ya, berarti kalian pernah tidak mengetahui apa itu puisi atau sebelumnya di grade sebelumnya atau di tingkat sebelumnya di SMP pernah tidak diajari apa itu puisi? Bisa jawab? Oke, Juli silakan. Jadi apa yang mungkin saya udah tadi mungkin tidak mungkin definisi yang akan saya gunakan tidak sebaku tidak sekelas apa yang memang ada dalam definisinya HBDI. Tidak apa-apa, kamu tahu aja. Jadi menurut saya dan kalau saya kampus juga puisinya adalah karya sastra bahasa Indonesia yang memang diikat oleh benar-benar seperti irama, rima dan sebagainya. Jadi sehingga saya di sini intinya diikat dengan aturan dan karya sastra yang tidak diikat oleh aturan itu disebut dengan prosa. Sehingga saya dimaksud. Oke. Yang lainnya sama. Kalian tidak kalian membaca puisi di depan atau di depan kelas atau kalian di SMP? Nah, pernah melihat atau melakukan pembacaan puisi sebelumnya? Apa yang kalian ketahui tentang unsur-unsur pembangun dari sebuah puisi? Ada apa aja? Jadi tadi sudah menyebutkan salah duanya. Ada lima dan irama. Sebelum ada lima dan irama ada pertama ada yang disebut dengan unsur iya, betul sekali Juli. Ada unsur fisik dan ada unsur batin. Kalau yang fisik apa saja? Fisik yang pertama ada namanya hipografi, ada juga diksi, ada juga imaji, ada juga rekomen, ada juga gaya bahasa majas. Nah, kalau unsur membangun dari segi batin, tema, suasana, nada, suasana, dan ada tujuan atau amanah atau pesan. Ya. Kalau ciri-cirinya atau karakteristiknya dibandingkan dengan karya sastra Indonesia yang lainnya, ada yang tahu? Ini jadi sudah diberikan juga. Apa? Kalau prosa, kita kan memiliki tiga jenis karya sastra ya. Di Indonesia itu ada tiga jenis karya sastra. Yang pertama ada prosa, yang kedua ada puisi, yang terakhir ada puisi. Ini yang membedakannya dengan yang kedua ini keduanya adalah dia terikat oleh lima irama. Jadi namanya campur saja. Ya, kalau prosa dia lebih sebetulnya lebih spektakuler naratif. Kalau drama ciri khasnya adalah berbentuk dialog. Ya, ada ya. Oke, karena kalian tadi sudah membahas apa itu puisi, itu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sekarang kita yaitu melalui pembelajaran problem based learning kalian akan menganalisis, diharapkan mampu menganalisis unsur-unsur implisit dan eksplisit atau unsur pembangun dari puisi dari segi yang pertama diksi, kemudian suasana dan tema dari puisi yang diperdagangkan atau yang dibacakan. Jadi hari ini kita akan belajar materi menyimak puisi dengan tujuan menganalisis diksi, tema dan suasana. Ya. Nah, untuk agenda kita kegiatan kita hari ini yang pertama sama ada pendahuluan. Setelah pendahuluan kalian akan menyimak membaca. Itu tadi agenda kita hari ini. Nah, selanjutnya dapat kalian simak dulu video yang sudah dibuat ya. Mataluga senggonang serupa mas
simak. Salah satunya pasti akan dalam beberapa kali. Kira-kira apa yang menurut kalian? Temanya. Jadi, Ini menurut opini saya, jadi mungkin apa yang bukan sebenarnya mungkin beda dengan apa yang kita sampaikan. Jadi setelah saya menyimak video tadi, menurut saya tema dan fungsinya adalah perjuangan. oke. Kalau kalian lagi simak sedikit kata-katanya ya, itu ada tekanan. Ya, jadi jangan dulu itu tadi kerja keras sekali ya. Jadi tema dari puisi yang dibacakan itu adalah perjuangan dari seorang petani. Lebih ke perjuangan. Ya. Silakan diberikan ke ya. Nah, gini aja, kalau misalnya kalian bingung, yang sebelah sini di sini, yang sebelah tengah. Ya, jadi Wisnu gabung dengan yang sana ya. Atau mau Wisnu mau ke sini? Ya. Boleh. Jadi mau mana? Boleh saja. Ya, silakan. Mas. Di situ ada capaian belajar yang harus kalian capai ya, capai. Yang pertama itu terbaru pelajarannya adalah mampu mengevaluasi, mengekspresikan informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan atau pesan yang akurat dari menyimak jenis teks, fiksi ataupun non fiksi dalam bentuk monolog, dialog dan gelar bicara. Ini sesuai ya dengan tema hari ini atau topik hari ini, yaitu menyimak puisi. Kemudian buatlah presentasi, nanti kemudian dipresentasikan di depan kelas. Kemudian nanti terakhir adalah kegiatan tanya jawab atau kita tanggapan. Tidak harus bertanya, dan kalau kalian ingin memberikan masukan, silakan. Ya. Lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni, dibiarkannya yang tak putus dan nyaring lengkingnya memesan rasa lapar yang asing itu. Ya, 15 menit sampai dengan kalian membuat presentasi. Jelas? Ada pertanyaan dulu? Ya.
kelompok lain lihat itu versi kelompoknya Wis. Apa yang baik teman-teman, selamat siang. Jadi di sini tadi kami sudah berdiskusi tentang menganalisis visi yang berjudul Hujan Bulan Juni. Nah, jadi di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang menganalisis visi Hujan Bulan Juni. Nah, jadi di sini ada beberapa topik analisis yang akan kami sampaikan. Oh ya, sebelumnya maaf, perkenalkan saya Wismadi Prasetyo, dari sebelah saya Bobi Indirawan, dan juga ada teman-teman saya yang nanti akan bantu untuk sesi nanti. Nah, baik, akan saya lanjutkan. Di sini kami ada beberapa topik analisis. Yang pertama yaitu ada diksi, lalu yang kedua ada tema, lalu yang ketiga ada suasana, keempat citraan, dan yang terakhir yaitu tentang majas. Nah, jadi di sini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Apri, apa itu puisi? Puisi merupakan bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat irama, matra, rima, dan penyusunan lirik dan bait serta penuh makna. Puisi juga terbagi menjadi dua, yaitu puisi lama dan juga puisi baru. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang diksi. Diksi yaitu pemilihan kata dalam puisi. Nah, di dalam puisi tadi terdapat sebuah baris kalimat, yaitu tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Kedua baris puisi di atas merupakan penjelasan tentang rasa yang berusaha ditahan. Baris pertama secara gamblang mengungkapkan ketabahan dalam menahan sesuatu. Baris kedua menyampaikan kata yang kontradiktif, hujan dan bulan Juni. Pada umumnya, berdasarkan penanggalan musik di Indonesia, bulan Juni merupakan bulan kemarau. Terlebih mengingat musim pada saat puisi ini muncul masih berjalan teratur. Apabila bulan Juni disanding dengan kata hujan, dapat berarti ketabahan seorang yang menahan perasaannya, diibaratkan hujan yang harus menahan dirinya untuk tidak muncul di musim kemarau. Hujan haruslah menahan bulir-bulirnya agar tidak jatuh. Nah, di sini tema yaitu adalah, atau yang bisa disebut dengan makna atau sense, adalah unsur utama dalam puisi karena dapat menjelaskan makna yang ingin disampaikan oleh seorang penyair yang medianya berupa bahasa. Lalu tema dari puisi Hujan Bulan Juni itu berdasarkan hasil analisis puisi, struktur fisik puisi Hujan Bulan Juni dapat disimpulkan. Tema dasar dari puisi ini mengenai perasaan yang tidak tersampaikan dan tertahan. Perasaan pengarang berupa rasa rindu atau cinta yang disembunyikan penyair kepada tambangan hatinya. Jadi sini saya mendapatkan dua suasana, yaitu tenang dan juga tabah. Di sini citraan akan dibahas. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Citraan itu adalah kata-kata atau serangkaian kata yang digunakan untuk membangun komunikasi estetik atau untuk menyampaikan pengalaman inderawinya. Contohnya ada pada bagian Hujan Bulan Juni memiliki banyak citraan. Membawa membaca seolah-olah ikut
melihat dan mendengar akan kehadiran aktivitas bulan ini. Salah satu contohnya pada bagian bawah ini tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan ini. Dihapus jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu, seakan-akan menggambarkan bahwa hujan tidak ada di sini. Kalau kecuali ada Mbak Tata yang ada ritualnya kan manggil hujan di sirkuit Mandalika itu. Sekian, terima kasih. Itu presentasi dari kami. Sebelum kami menutup presentasi kami, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Ya, Aisyah. Bagaimana cara kalian menentukan suasana dalam puisi tersebut? Ini jawaban dari kelompok kami ya. Kita mendapatkan suasana tenang dan tabah itu dari kalimat yang pertama yang ada di puisi di atas tadi. Tak ada yang lebih tabah dan hujan di bulan ini. Dirahasiakan rintik-rintiknya para pohon berbunga di sana ada suasana. Selain itu ada lagi? Tidak sih. Tidak. Mungkin Wisnu mau menambahkan atau Lobi mau menambahkan? Atau yang di sini, Evan, Sudi? Tidak. Oke. Mau nambahin? Oh, sudah setuju, sepakat. Bagaimana kelompoknya Juli dari Alison tadi? Pas? Cukup. Sudah? Silahkan ditutup. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari kami. Kami tutup dengan selamat siang. Oke, gitu kan? Bagus ya kelompoknya Wisnu dan kelompoknya Lovi. Sekarang kelompoknya Julis. Itu tadi presentasi dari kelompok Wisnu. Ya, mungkin nanti ada kekurangan tambahan dari kelompok Julis, silahkan boleh tambahkan. Ya, sekarang kelompok Julis silahkan bukan presentasinya ya. Sebelum kami membahas presentasi yang akan kami bahas, izinkan terlebih dahulu kami memperkenalkan kelompok kami. Jadi kami dari kelompok 2 dan yang akan membawakan presentasinya adalah kelompok dari saya dan Caca. Diksi adalah pemilihan kata yang terdapat pada puisi Hujan Bulan Juli. Merupakan kata-kata sederhana, tidak rumit, dan dekat dengan realitas hidup. Puisi ini dengan kesederhanaan diksi yang disajikan memiliki tafsiran yang sangat luas. Baik, selanjutnya kita lanjut Majas. ke majas atau bahasa dan dibawakan oleh Caca. Jadi majas yang ada di puisi Hujan Bulan Juli ya, memang yang pertama ada majas personifikasi, yaitu arti dari majas ini adalah menunjukkan rendaman. Contohnya dihapusnya dia hujan. Yang kedua adalah majas mitoponomia, yaitu menggunakan ciri atau nama benda dengan cara menghidupkannya. Contohnya pohon berbunga merupakan simbol dari tambatan hati. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Jadi kita lanjut ke sesi tanya jawab. Baik, kelompok Wisnu, silakan. Apakah ada pertanyaan untuk presentasi kami? Silakan. Apa majas yang lain yang kalian temukan itu beserta kalimatnya? Berikan contoh. Balik. Oh baik. Itu dah. Balik. Ya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Wisnu. Adapun majas lain yang kami temukan yaitu majas paralelisme. Dengan contoh baik, tak ada yang lebih juga dari hujan bulan ini. Sekian, terima kasih. Paralelisme. Mungkin itu saja presentasi yang bisa kami bawakan. Jadi akhir kata kami ucapkan terima kasih. Selamat siang. Nah, itu tadi anak-anak
sudah membahas tentang analisisnya pada puisi Hujan di Bulan Juli. Kita bahas dari pelajaran kita hari ini. Adakah yang bisa disimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ada? Kita sama-sama saja ya. Tadi ada puisi. Kita belajar tentang puisi. Apa itu puisi? Nah, saya lihat di sini. Puisi merupakan salah satu karya sastra yang dimiliki oleh Indonesia. Berbeda dengan yang lainnya, puisi itu terikat oleh rima dan irama. Jadi ada dari bait dan lirik, ya. Kemudian tulisannya mengandung perasaan seperti hujan bulan Juli tadi ya. Hujan bulan Juli tadi dia sedang memendam perasaan. Jadi sebenarnya penulis ingin menyampaikan perasaannya yang dipendam, ya. Kemudian diksi. Diksi itu apa? Pemilihan kata. Jadi kita tahu dulu puisi ini tentang ini. Jadi kata-katanya dari mana kita tahu kata dan pemilihan diksinya, pemilihan kata. Ya, saya tahu itu sedang emosi dari mana? Dari kata-kata yang digunakan. Tahu sedang jatuh cinta dari mana? Apa yang digunakan. Kemudian tema, jadi sudah dibahas ya. Tema itu adalah ide atau gagasan yang ingin disampaikan oleh misalnya kalau tadi hujan bulan Juli, temanya apa Juli? Temanya tadi adalah tentang Perasaan yang tertahan atau kerinduan. Ya, karena ada kata rindu di situ ya. Dan suasana itu sikap dari penyair. Bagaimana keadaan dia pada saat menulis, ya, dia pada saat kalau misalkan Joko Darmono dia sedang memendam perasaan, emosi sebenarnya, tapi bagaimana dia berusaha untuk tenang, sabar. Sebelum ke kuis, adakah yang ingin kalian sampaikan dulu? Mengulas pembelajaran hari ini apa saja sudah kita pelajari? Oke, pilih. satu saja Bu ya. Iya. Apakah unsur fisik diksi ini hanya mengandung kata-kata konkret saja atau ada juga diksi yang mengandung kata konotasi? Sudah menjawab? Langsung. Ada pertanyaan lagi? Ya. Ya. Jadi penggunaan diksi ini tidak hanya mewakili kata yang bermakna denotasi, tetapi juga bermakna konotasi. Jadi diksi ini ada banyak, ada kata konkret, ada makna kata, ada pengulangan kata, dan sebagainya. Ya, diksi ini juga berhubungan dengan penggunaan citraan, rinci, dan penggunaan majas. Ya, jadi diksi itu luas. Sudah jadi? Good. Lanjut ke penilaian. Ya, ada kuis. Saya sudah mengirimkan link ke ketua kelas untuk mengerjakan soal-soal ya. Kita mulai ya. Yang lainnya? Selamat ya untuk yang sudah mendapatkan nilai tertinggi.
gratis. Yang butuh konsentrasi. Jadi pada saat kalian belajar menyimak, hal-hal yang berkaitan yang pertama adalah konsentrasi. Selain membersihkan telinga kalian ya, kita juga butuh konsentrasi yang tinggi. Jadi pada saat kalian menulis itu tidak boleh mengganggu atau mendapatkan gangguan. Itu sih sebenarnya kuncinya. Terus pada saat menjawab pertanyaan bagaimana caranya? Sama, kalian harus hati-hati. Karena puisi itu kan syarat makna, ya banyak maknanya. Di balik setiap kata yang ada di puisi itu memiliki arti sesuatu, maksud tertentu, ya. Jadi pada saat membaca puisi atau menyimak puisi, hal itu harus kalian perhatikan tiap kata yang kalian juga harus tahu kata-kata diksi yang digunakan maksudnya apa. Ya, tidak mudah menyimak puisi memang. Tapi kalau kalian fokus, akan lebih mudah jadinya. Ya, sudah pelajaran hari ini. Ceritakanlah satu hal atau hal yang sudah kalian pelajari atau yang kalian dapatkan pada saat kalian belajar menyimak puisi hari ini. Dan berikanlah tanggapan kalian hal-hal apa saja yang perlu kita perbaiki atau yang perlu kita tambahkan lagi pada pertemuan selanjutnya. Siapa yang menyampaikan? Wisnu mungkin? Satu atau dua orang saja? Satu. Aku cuma cari kamar total. Beda-beda coklat. Beda-beda coklat. Siapa? Govin, Nadia. Jadi yang ketiga dulu, baru kedua pertama. Ya, berdiri Govin. Govin mewakili anak-anak laki-laki ya. Jadi saya akan langsung ke hal yang perlu diperbaiki, terutama pada bagian retest akhirnya lebih baik dengan menggunakan kuisis yang menggunakan identitas diri. Seperti soal tadi kan ada menggunakan nama, seakan-akan saya mengira itu bukanlah pretest. Jadi saya tidak terlambat mengisi beberapa detik yang Jadi di penilaiannya, iya. Identitas dihapus saja. Iya, Oh, langsung. baik, langsung ke soal saja lagi. Apa? Untuk pembelajaran hari ini ada lagi? Tidak. Tidak ada yang perlu diperbaiki? Tiga itu aja. Tidak. Terima kasih Govin, teman-teman. Sekarang ke Alisa. Kan yang dapat coklat kan? Ayo Alisa, berdiri. Jadi hari ini kita telah belajar tentang puisi. Kemudian untuk kedepannya sudah disampaikan oleh Govin, ya saya setuju dengan pendapat dari Govin. Kalau untuk pertanyaan untuk Ibu, Yang menarik, saya suka dengan puisi. Jadi tidak monoton. Oke. Jadi penggunaan puisi ini kita pertahankan terus, Ya. Oke, atau aplikasi yang lainnya ya. Kenapa? Kenapa harus kita pertahankan? Karena katanya Arista lebih seru, lebih menarik. Ya, saya buatkan lagi soal puisi sampai yang lainnya ya. Itu tadi belajar kita hari ini ya. Terima kasih sudah kita bersama-sama belajar. Nah, ada hal-hal yang perlu saya sampaikan untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi kalau tadi kita menyimak pembacaan puisi pada pertemuan selanjutnya, yang harus kita lakukan adalah membaca sebuah puisi. Ya, kita sudah menyaksikan bagaimana cara membaca puisi yang tadi kan. Nah, kalau misalnya hal yang perlu kita perhatikan pertama adalah menganalisis dulu penggunaan kata, penggunaan imajinya, suasananya bagaimana. Kenapa hal ini penting? Karena pada saat kalian membaca, hal itulah yang harus kalian tunjukkan. Ya, suasana atau perasaan penulis itu harus kalian sampaikan dari cara kalian membacakan sebuah puisi. Jadi hal yang tadi saya sampaikan menganalisis unsur fisik dan batin dari puisi itu sangat penting untuk pembelajaran selanjutnya, yaitu membaca puisi. Belum menulisnya, baru membaca puisi yang sudah ada. Ya, nanti pada pertemuan selanjutnya lagi baru kalian menulis satu buah puisi. Ya, jadi hal ini yang perlu saya tekankan kembali bahwa unsur-unsur fisik dan batin puisi itu penting. Ada pelajaran tahap selanjutnya. Ya, kemudian kenapa
Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Kita berdoa sama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya sudah kembali ibu saya. Berdoa, bismillah.